Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali di mata pelajaran SKI. Kali ini kita akan belajar tentang kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum mengawali pembelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Raditu billahi robba bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kita dengan berdoa kepada Allah SWT kita akan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Perlu diketahui bahwasanya kota Yastrib merupakan salah satu kota terbesar di provinsi Hijaz. Kota Yastrib dikenal sebagai kota strategis karena merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan kota Yaman di selatan dan Syria utara. Selain itu, Yastrib merupakan daerah yang subur. Sebagian besar kehidupan masyarakatnya hidup dari bercocok tanam selain beternak. Hal ini menjadikan Yastrib sebagai pusat pertanian. Karena faktor itu, maka banyak penduduknya yang berasal bukan dari wilayah itu. Dalam catatan sejarah, diketahui kelompok yang pertama mendiami Yastrib adalah suku Amalikoh. Tidak lama kemudian, beberapa golongan Yahudi berhasil menguasai mereka dan akhirnya menetap di Madinah. Mereka datang secara bergelombang dimulai pada abad ke-1 dan ke-2. Kedatangan mereka ke Yastrib untuk menghindari serangan Romawi yang terus mengejar mereka. Karena mereka dianggap sebagai pemberontak penguasa Romawi. Kemudian datang bangsa Arab ke Yastrib karena negerinya dilanda bencana alam berupa hancurnya bendungan Ma'rib yang dibangun sejak masa Ratu Balqis ketika kerajaan Sabah masih berjaya. Kedatangan mereka diperkirakan pada tahun 300 Masehi. Sebelum Islam datang, kota Yastrib memiliki beberapa kemiripan dengan keadaan di Mekah. Suku-suku dan kelompok masyarakat yang tinggal di sana berperang satu sama lain. Yastrib memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi. Kedua kebudayaan tersebut jelas memiliki tradisi yang berbeda. Sekalipun terdapat orang-orang Arab yang Yahudi dan terjadi hubungan perkawinan di antara mereka, tapi sikap dan pola hidup bangsa Yahudi dan Arab berbeda. Di Yastrib terdapat beberapa suku atau kabilah, di antaranya kabilah-kabilah yang berbeda di Yastrib di Madinah antara lain. Yang pertama adalah kabilah Aus dan Hazraj. Aus dan Hazraj ini dua suku terkemuka yang berada di Arab Selatan. Suku ini mendiami Yastrib jauh sebelum Islam datang. Garis keturunan suku Aus dan Hazraj sampai ke kabilah besar Yaman yang bernama Bani Adz. Keturunannya terpecah menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan dan berperang. Perang saudara berlangsung lebih dari 120 tahun. Nah, kedua kelompok ini memiliki daerah kekuasaan sendiri di kota Madinah. Kabilah Aus menempati wilayah dataran tinggi di selatan dan di timur wilayah yang mereka tempati subur dan terkenal dengan hasil pertaniannya. Kabilah Hazraj tinggal menempati wilayah dataran rendah di tengah utara Madinah. Di belakang mereka tidak ada apapun kecuali kesunyian Hirah Wabrah. Kabilah Aus mendiami wilayah-wilayah pertanian yang kaya di Madinah. Mereka bertetangga dengan kabilah-kabilah Yahudi. Sedangkan kabilah Hazraj mendiami wilayah-wilayah yang kurang subur dan bertetangga dengan kabilah Yahudi yang besar, yakni Oinuko. Dalam catatan sejarah, pernah terjadi perang saudara yang sangat hebat antara kabilah Aus dan kabilah Hazraj. Pada tahun ke-10 dari kenabian Muhammad SAW, banyak pemimpin dari kedua kabilah tersebut tewas di medan perang. Pada waktu itu, kabilah Hazraj memenangkan peperangan sengit karena memiliki pasukan lebih banyak dari kabilah Aus dan mendapat bantuan senjata dari bangsa Yahudi, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Walaupun kabilah Aus mendapat bantuan juga dari Yahudi Bani Quraisyah. Karena mendapat kekalahan, kabilah Aus mengirim dua utusan ke Mekah yaitu Iyas bin Mu'adz dan Anas bin Rofi. Adapun tujuannya untuk meminta bantuan kaum Quraisy. Ketika sampai di Mekah,
keduanya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi bercakap-cakap dengan keduanya dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika itu, Iyas bin Mu'adz tertarik dengan ajakan Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam. Tapi diingatkan oleh Anas bin Rafi tentang tujuan datang ke Mekah. Mereka bertemu dengan pembesar Quraisy dan menyampaikan tujuannya. Tapi permintaannya ditolak oleh kaum Quraisy karena mereka sedang sibuk mencegah tersebarnya ajaran Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, keduanya kembali ke Madinah dengan tangan hampa. Ketika keduanya sampai di Madinah, terjadi perang saudara kembali. Kali ini, kabilah Aus memperoleh kemenangan. Menurut sejarah, peperangan tersebut merupakan perang terakhir antara kedua kabilah karena sudah banyak pemimpin dari kedua kabilah tersebut masuk Islam. Yang kedua, kabilah Yahudi. Bangsa Yahudi dan bangsa Arab merupakan bangsa pendatang di Yastrib. Mereka, bangsa Yahudi, datang Yastrib karena situasi politik akibat penjajahan Romawi. Mereka menghindari bangsa Romawi yang ingin membunuh dan menghancurkan mereka karena bangsa Yahudi dianggap sebagai pemberontak. Mereka kebanyakan berasal dari wilayah utara. Datang ke Yastrib diperkirakan pada abad ke-1 dan ke-2. Sedangkan bangsa Arab datang ke Madinah karena bencana alam akibat hancurnya bendungan Maghrib yang dibangun pada masa kerajaan Sabah. Mereka datang ke Madinah diperkirakan terjadi pada tahun 300 Masehi. Bangsa Yahudi di Madinah terdiri dari 3 kabilah besar, yaitu Qainuqa, Nadir, dan Quraizah. Jumlah laki-lakinya yang sudah balik mencapai lebih dari 2.000 orang. Laki-laki di kabilah Qainuqa yang biasa berperang mencapai 700 orang. Bani Nadir mencapai 700-an orang yang terbiasa perang. Sedangkan laki-laki dari Bani Quraisyah antara 700 hingga 900 orang. Nah, hubungan ketiga kabilah tersebut tidak harmonis. Terkadang ketiganya terjadi perang saudara. Kemudian, hal itu juga termasuk di dalamnya perang saudara tersebut antara kaum Yahudi. Ini ditunjukkan dalam Quran, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 84 sama dengan ayat 85. Nah, Bani Nadir menetap di Aliyah di lembah Batan sejauh 2 atau 3 mil dari Madinah. Daerah tersebut banyak pohon kurma dan tanaman-tanaman lainnya. Bani Quraisyah mendiami wilayah Masyhur yang terletak beberapa mil di selatan Madinah. Sedangkan Bani Qainuqa tinggal di dalam kota Madinah. Mereka pindah setelah diusir oleh Bani Nadir dan Bani Quraisyah. Dari tempat mereka yang berada di luar Madinah, bangsa Yahudi memiliki midras, yaitu tempat mereka mempelajari agama Yahudi dan sejarah Rasul-Rasul mereka. Mereka melahirkan ahli ilmu, ahli agama, dan ahli hukum. Pada awalnya, bangsa Yahudi dan Arab dapat hidup berdampingan, saling menghormati. Pada perkembangan selanjutnya, bangsa Arab melebihi jumlah penduduk bangsa Yahudi yang sudah datang duluan di Yastrib. Terutama setelah Arab Yaman pindah secara massal di akhir pada abad ke-4 Masehi. Mulai saat itu muncul kecurigaan dan saling mengancam di antara keduanya. Ketegangan ini berawal dari sikap bangsa Yahudi yang menyombongkan diri sebagai manusia di pilihan Tuhan karena dari suku mereka banyak diutus para nabi dan rasul. Selain itu, mereka adalah penganut agama tauhid, sementara masyarakat Arab adalah penyembah berhala. Apabila timbul konflik, orang Yahudi selalu berkata dengan nada ancaman bahwa semakin dekat waktu kedatangan Nabi yang diutus untuk memimpin mereka membunuh bangsa Arab. Nah, pada waktu itu, jika ditanya tentang kedatangan Nabi, para pendeta Yahudi selalu menunjuk ke arah Yaman. Bagi orang Yastrib, isyarat itu bukan ke Yaman, tapi kota Mekah. Nah, ketika mendengar berita seorang yang mengaku Nabi di Mekah, mereka berusaha mencari informasi tersebut. Setiap musim haji tiba, mereka mengutus ke Mekah untuk menyelidiki kebenaran berita tersebut. Hasilnya terjadi 2 perjanjian, yaitu Aqobah 1 dan Aqobah 2. Demikian pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah tutup dengan pembelajaran kita kali ini dengan melafalkan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.